Perkenalkan, nama saya Oman Rahman Armenian dengan NPM akhir 195. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Alternatif akuntansi mengurangi komparabilitas informasi keuangan antar periode dan antar perusahaan. Alternatif ini juga mengaburkan data tren historis yang bermanfaat. Misalnya, jika perusahaan Toyota merevisi estimasi masa manfaat peralatannya sehingga beban penyusutannya tidak akan sebanding dengan beban penyusutan Toyota pada tahun-tahun sebelumnya. Kerangka kerja pelaporan dapat membantu menjaga keterbandingan ketika terjadi perubahan akuntansi. Ada dua jenis perubahan akuntansi, yaitu pertama, perubahan kebijakan akuntansi. Ini adalah perubahan dari suatu kebijakan akuntansi yang diterima ke kebijakan akuntansi yang lain. Yang kedua adalah perubahan dalam estimasi akuntansi. Perubahan ini adalah perubahan yang terjadi akibat informasi baru atau pengalaman tambahan. Lalu ada satu lagi, ini dapat dimasukkan kategori ketiga yang merupakan perubahan dalam akuntansi meskipun tidak diklasifikasikan sebagai perubahan akuntansi. Ini yang ketiga ini adalah kesalahan dalam laporan keuangan. Kesalahan ini terjadi akibat kesalahan matematika, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, atau kelalaian atau penyalahgunaan fakta yang ada saat penyusunan laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Oman Rahman Armenian dengan NPM akhir 195. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Alternatif akuntansi mengurangi komparabilitas informasi keuangan antar periode dan antar perusahaan. Alternatif ini juga mengaburkan data tren historis yang bermanfaat. Misalnya, jika perusahaan Toyota merevisi estimasi masa manfaat peralatannya sehingga beban penyusutannya tidak akan sebanding dengan beban penyusutan Toyota pada tahun-tahun sebelumnya. Kerangka kerja pelaporan dapat membantu menjaga keterbandingan ketika terjadi perubahan akuntansi. Ada dua jenis perubahan akuntansi, yaitu pertama, perubahan kebijakan akuntansi. Ini adalah perubahan dari suatu kebijakan akuntansi yang diterima ke kebijakan akuntansi yang lain. Yang kedua adalah perubahan dalam estimasi akuntansi. Perubahan ini adalah perubahan yang terjadi akibat informasi baru atau pengalaman tambahan. Lalu ada satu lagi, ini dapat dimasukkan kategori ketiga yang merupakan perubahan dalam akuntansi meskipun tidak diklasifikasikan sebagai perubahan akuntansi. Ini yang ketiga ini adalah kesalahan dalam laporan keuangan. Kesalahan ini terjadi akibat kesalahan matematika, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, atau kelalaian atau penyalahgunaan fakta yang ada saat penyusunan laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafiz Anantaradian dengan NPM akhir 184. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari bab 22 AKM 2. Bab selanjutnya adalah perubahan kebijakan akuntansi. Secara definisi, perubahan kebijakan akuntansi melibatkan perusahaan dari satu kebijakan akuntansi yang berlaku ke kebijakan akuntansi yang berlaku lainnya. Misalnya, perusahaan dapat mengubah dasar penetapan harga persediaan dari biaya rata-rata menjadi FIFO, atau perusahaan dapat mengubah metode pengakuan pendapatan untuk kontrak konstruksi jangka panjang dari metode pemulihan biaya menjadi metode persentase penyelesaian. Ada 3 pendekatan yang mungkin untuk melaporkan perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama, melaporkan perubahan saat ini. Dengan pendekatan ini, perusahaan melaporkan efek kumulatif dari perubahan dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Efek kumulatif ini merupakan selisih laba tahun-tahun sebelumnya antara kebijakan akuntansi yang baru diadopsi dan sebelumnya. Dengan pendekatan ini, dampak perubahan terhadap laba tahun-tahun sebelumnya hanya muncul dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Perusahaan tidak mengubah laporan keuangan tahun sebelumnya. Yang kedua, melaporkan perubahan secara retrospektif. Penerapan retrospektif mengacu pada penerapan kebijakan akuntansi yang berbeda untuk menyusun kembali laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya, seolah-olah kebijakan baru tersebut telah digunakan sebelumnya. Dengan kata lain, perusahaan mundur dan menyesuaikan laporan tahun-tahun sebelumnya berdasarkan kebijakan yang baru diadopsi. Perusahaan menunjukkan dampak kumulatif dari perubahan tersebut sebagai penyesuaian terhadap saldo laba awal tahun laporan yang paling awal disajikan. Dan yang ketiga adalah melaporkan perubahan secara prospektif atau di masa mendatang.
Dengan pendekatan ini, hasil yang dilaporkan sebelumnya tetap sama. Akibatnya, perusahaan tidak menyesuaikan saldo awal untuk mencerminkan perubahan kebijakan. Dari ketiga pendekatan tersebut, IASB mewajibkan perusahaan untuk menggunakan pendekatan retrospektif. Mengapa demikian? Karena pendekatan ini memberikan informasi yang lebih bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dibandingkan pendekatan efek kumulatif atau prospektif. Alasannya adalah bahwa mengubah laporan keuangan sebelumnya agar memiliki basis yang sama dengan kebijakan yang baru diadopsi akan menghasilkan konsistensi yang lebih baik dari seluruh periode akuntansi. Pengguna kemudian dapat membandingkan hasil dari satu periode ke periode berikutnya dengan lebih baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada ketidakpraktisan. Perusahaan tidak selalu dapat menentukan bagaimana mereka akan melaporkan informasi keuangan periode sebelumnya jika terjadi penerapan retrospektif terhadap perubahan kebijakan akuntansi. Penerapan retrospektif dianggap tidak praktis jika suatu perusahaan tidak dapat menentukan dampak periode sebelumnya dengan menggunakan setiap upaya yang wajar untuk melakukannya. Perusahaan tidak boleh menggunakan penerapan retrospektif jika salah satu kondisi berikut, yakni seperti perusahaan tidak dapat menentukan dampak penerapan retrospektif. Kedua, penerapan retrospektif memerlukan asumsi tentang maksud manajemen pada periode sebelumnya. Yang ketiga, penerapan retrospektif memerlukan estimasi yang signifikan untuk periode sebelumnya, dan perusahaan tidak dapat secara objektif memverifikasi informasi yang diperlukan untuk mengembangkan estimasi ini. Perkenalkan, nama saya Joshua Siboya dengan NPM 174. Di sini saya akan membahas disclosure. Disclosure adalah pengungkapan yang wajib dilakukan perusahaan ketika terjadi perubahan estimasi akuntansi. Pengungkapan ini menjelaskan apa yang berubah dan seberapa besar dampaknya terhadap laporan keuangan. Disclosure dilakukan jika perubahan tersebut mempengaruhi periode sekarang atau periode mendatang. Contoh perubahan yang umum adalah perubahan manfaat aset. Tujuan disclosure adalah memberikan transparansi agar pengguna laporan keuangan dapat memahami dampak perubahan tersebut. Nah, kemudian ada example of disclosure. Sebagai contoh, Portugal Telecom melakukan perubahan estimasi umur manfaat pada UMTS license. Perubahan ini diterapkan secara prospektif sesuai dengan IAS 8. Dampaknya, biaya penyusutan dan amortisasi perusahaan berkurang sekitar 26 juta euro per tahun. Informasi ini kemudian diungkap dalam catatan laporan keuangan, termasuk penjelasan mengenai apa yang berubah dan bagaimana pengaruh terhadap angka yang disajikan. Selanjutnya pada ringkasan perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan, yaitu menyelesaikan beberapa masalah akuntansi yang signifikan yang berlarut-larut, namun karena keragaman situasi dan karakteristik item yang ditemui dalam praktik penggunaan judgement profesional sangat penting. Tujuan utama dari penerapan panduan ini adalah untuk melayani penggunaan laporan keuangan dengan menekankan akurasi dan mengungkapkan agar penggunaan tidak menarik kesimpulan yang salah. Manajer sering memilih metode akuntansi yang didorong oleh motivasi ekonomi, bukan hanya prinsip akuntansi murni. Motivasi utama mereka adalah yang pertama yaitu menghindari biaya politik, yaitu perusahaan besar sengaja melaporkan laba rendah untuk menghindari pengawasan ketaatan regulator dan tuntunan. Kemudian kedua yaitu mematuhi perjanjian utang, yaitu perusahaan dengan banyak utang cenderung meningkatkan laba agar tidak melanggar perjanjian yang dengan kreditur. Yang ketiga yaitu memaksimalkan bonus, yaitu manajer eh, memilih metode yang memperbesar laba jika bonus mereka tergantung pada laba tersebut. Yang terakhir yaitu empat, yaitu meratakan laba, yaitu perusahaan ingin menunjukkan pertumbuhan laba yang stabil setiap tahunnya untuk menekankan investor dan menghindari citra buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Masim dengan NPM Akhir 100.
Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yakni tentang kesalahan laporan posisi keuangan. Nah, kesalahan dalam laporan posisi keuangan ini hanya mempengaruhi penyajian akun aset, liabilitas, atau ekuitas. Nah, contohnya adalah klasifikasi piutang jangka pendek sebagai bagian dari investasi, klasifikasi wesel buyer sebagai utang usaha, atau klasifikasi aset pabrik sebagai persediaan. Nah, ketika kesalahan ditemukan, perusahaan harus mengklasifikasikan ulang pos tersebut ke posisi yang semestinya. Nah, jika perusahaan menyusun laporan perbandingan yang mencantumkan tahun kesalahan, perusahaan harus menyajikan kembali laporan posisi keuangan untuk tahun kesalahan dengan benar. Nah, selanjutnya yaitu kesalahan laporan laba rugi. Nah, kesalahan laporan laba rugi ini melibatkan klasifikasi pendapatan atau beban yang tidak tepat. Contohnya adalah seperti mencatat pendapatan bunga sebagai bagian dari penjualan, mencatat pembelian sebagai beban piutang tak tertagih, atau mencatat beban penyuntikan sebagai beban bunga. Nah, kesalahan klasifikasi laporan laba rugi ini tidak berpengaruh pada laporan posisi keuangan dan juga tidak berpengaruh pada laba bersih. Nah, perusahaan wajib membuat entry reklasifikasi ketika menemukan kesalahan jika penemuan tersebut dilakukan pada tahun yang sama dengan terjadinya kesalahan. Nah, jika kesalahan terjadi pada periode sebelumnya, perusahaan tidak perlu membuat entry reklasifikasi pada tanggal penemuan, karena akun-akun untuk tahun berjalan telah dinyatakan dengan benar. Jika perusahaan menyusun laporan perbandingan yang menyertakan tahun kesalahan, perusahaan menyajikan kembali laporan laba rugi untuk tahun kesalahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ray Farol dengan NPM terakhir 104 dari kelas Administrasi Menengah C. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya mengenai materi accounting change and error analysis. Nah, langsung saja untuk materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai statement of financial position and income statement error. Nah, dalam materi ini kesalahan pada laporan terdapat klasifikasi kesalahan yang biasanya terjadi dalam sistem akuntansi, dalam pelaporan akuntansi, yang dimana pertama kesalahan dalam laporan posisi keuangan. Nah, dimana kesalahan terdapat berupa klasifikasi aset lancar dan tidak lancar, salah pengukuran atau salah pengakuan, dan yang dimana dampaknya itu di akhir periode yang menjadi overstate atau understate. Lalu yang kedua, kesalahan pada laporan laba rugi atau income statement, di mana biasanya itu terjadi dalam pengakuan pendapatan atau beban, dan dampaknya itu bisa menyebabkan laba bersih dilaporkan terlalu tinggi ataupun rendah. Nah, lalu jika kedua statement laporan keuangan itu terdapat bermasalah secara bersamaan, maka keduanya akan kemungkinan mengalir ke bagian retained earning ya, karena akan saling berkaitan mengenai seperti halnya penarikan dividen ataupun lainnya. Nah, lalu untuk perbaikan error correction ini, dimana jika kesalahannya itu terjadi dalam periode sebelumnya, maka dikoreksi melalui adjustment to beginning retained earnings. Namun, jika kesalahannya terjadi pada periode berjalan, maka dapat dikoreksi melalui jurnal penyesuaian. Lalu selanjutnya ada comprehensive example atau numerous error. Nah, dalam hal ini kesalahan penghitungan ada pun juga kesalahan laporan akuntansi dalam hal-hal lain. Sebenarnya kesalahan penghitungan persediaan, yang dimana hal tersebut akan mengakibatkan semuanya overstate atau understate pada komponen COGS. Lalu yang kedua, kesalahan depresiasi aset, di mana hal tersebut akan mengakibatkan aset dan beban depresiasi yang tidak wajar, sehingga aset terlalu tinggi atau rendah. Lalu adanya kesalahan penyelesaian beban terakrual dan pendapatan diterima di muka. Nah, dimana hal ini itu mengakibatkan pada perubahan liabilitas dan pendapatan atau beban salah satu. Lalu yang terakhir ada kesalahan kapitalisasi versus dengan expensing, di mana kondisi pengeluaran yang seharusnya dikapitalisasi namun dimasukkan ke dalam
atau diakui sebagai beban. Nah, ada pun juga langkah-langkah untuk menganalisis pada contoh komprehensif ini. Yang pertama, identifikasi setiap error. Jadi itu kita mengidentifikasi setiap apa yang komponen mengalami kesalahan catatan. Lalu kedua, tentukan akun yang full state atau understate. Jadi kita setelah mengetahui yang error tersebut, bagian yang error tersebut, maka kita akan menelaah atau menginterpretasikan terhadap akun yang salah tersebut. Lalu tentukan koreksi yang diperlukan, yang dimana hal ini itu sesuai dengan kebutuhan semestinya untuk mengurangi overstate atau understate. Lalu yang keempat ini, menghitung kembali saldo akun, yang dimana setelah dilakukan koreksi tentunya kita itu membutuhkan rekonsiliasi saldo untuk membenarkan total saldo di akhir periode dari atas apa yang sudah dikoreksi. Lalu yang kelima itu membuat jurnal koreksi atas pencatatan tadi. Nah, lalu ada pun output akhir, yang dimana semua error diperbaiki, disusun kembali pada laporan keuangan yang benar, yang dimana terdapat tiga bagian. Yang pertama, corrected income statement atau koreksi laporan laba rugi. Lalu yang kedua, corrected statement of retained earning, yang dimana koreksi atas pengakuan laba ditahan. Lalu yang terakhir, koreksi atas posisi laporan keuangan atau corrected statement of financial position. Baik, jadi untuk materi selanjutnya, jadi sekian penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan jelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada penyusunan laporan keuangan dengan koreksi kesalahan. Teks ini menggunakan contoh perusahaan Dickey Wall Outlet yang mengilustrasikan bagaimana sih berbagai jenis kesalahan akuntansi dikoreksi dengan disajikan ulang dalam laporan keuangan. Di mana kesalahan terjadi yang pertama yaitu pendapatan yang tidak tercatat, penjualan senilai $1.000 pada tahun 2023 tidak dicatat. Kemudian pada beban akrual tidak diakui beban gaji yang harus dibayar akrual pada akhir tahun 2022 yaitu sebesar $2.500 dan 2023 yaitu $3.200 tidak tercatat sebagai semua gaji langsung dibebankan sebagai beban administrasi. Yang ketiga yaitu cadangan kerugian piutang. Perusahaan ini tidak memiliki cadangan untuk piutang tidak terdaki karena memutuskan membentuk sebesar $700 untuk piutang tahun 2022 dan $1.500 untuk piutang tahun 2023. Yang keempat yaitu asuransi dibayar di muka, asuransi belum kadaluarsa atau aset pada akhir tahun 2022 yaitu sebesar $600 dan 2023 adalah $400. Tidak dicatat telah dibebankan penuh sebagai beban administrasi. Yang kelima yaitu klarifikasi utang. Sebuah utang sebesar $6.000 seharusnya diklasifikasi sebagai utang wesel, bukan utang usaha. Yang keenam yaitu penjualan tetap, yaitu penjualan aset tahun 2022. Salah catat aset dengan nilai buku $4.000 dijual seharga $7.000, tetapi selisihnya dicatat sebagai pendapatan lain-lain, bukan keuntungan penjualan aset. Yang terakhir yaitu kesalahan depresiasi atau aset yang dijual tersebut tetap dilaporkan dengan mengakibatkan kelebihan beban depresiasi sebesar $800 pada tahun 2022 dan $1.200 pada tahun 2023.